bagaimana keseharian Mas Agung saat ini, gitu Mas. Ya, makasih Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini senang sekali bisa ketemu Kak Lia langsung ini. Dan terima kasih Mbak Aziza tadi sudah membuka dengan sangat baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat sahabat Yatim Indonesia yang sudah berkenan untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk bermanfaat di acara kita kali ini. Saya minta maaf ya sebelumnya Kak Lia, teman-teman semuanya karena harusnya jam 10 tapi jam 10 saya masih di pesawat, baru turun jam 10.30. Sedikit cari tempat, cari ruangan, ternyata nggak ada. Jadi ini ada di tempat duduk para ini ya, orang-orang yang mau berangkat ke tempat lain. Jadi minta maaf ini kalau dalam situasi yang sangat baru, tapi mudah-mudahan inilah tema kita kali ini, inovasi. Inovasi itu kan berarti kan jangan kita hanya terpuruk dengan satu keadaan. Kita menyerah dengan satu keadaan. Kita harus berpikir nih apa yang bisa kita lakukan yang lebih lagi gitu. Dalam keadaan yang sangat terbatas, tapi kita tetap bisa memberikan yang terbaik untuk semuanya. Mungkin sekilas itu kali ya saya izin nanti menyampaikan materi singkat ya, sambil kita sharing-sharing dan diskusi ya. Seperti itu kali ya. Ya, terima kasih Mas Agung sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan yang luar biasa sekali. Dan senang sekali bisa menyapa teman-teman sahabat Yatim Indonesia yang ada di sini seluruhnya ya kan. Nah, langsung saja kali ya, mungkin pembacaan profil dari Dr. Agung Solihin. Boleh silakan admin. Ya, sepertinya baik, Lia kalau misalkan kita langsung materi aja boleh? Boleh, siap. Boleh, ya. Oke, terima kasih Aziza. Langsung saja. Dan langsung saja Dr. Agung Solihin, Mas Agung kali ya komandannya ya. Mas Agung untuk langsung saja untuk melanjutkan sesi materi pada kegiatan siang hari ini. Silakan Mas Agung. Oke, terima kasih Kak Lia. Jadi hari ini kita membahas tentang no innovation no growth. Sebelum kita membahas itu saya ada satu pertanyaan yang mungkin bisa dijawab sama teman-teman ya. Kalau teman-teman saya minta untuk memilih sukses atau bahagia. Nah, kira-kira pilih yang mana ya? Kalau Alia sendiri lah, kalau Alia kan udah sukses nih. Kalau saya minta untuk memilih sukses atau bahagia, pilih yang mana Kak Alia? Amin ya Rabbal Alamin. Ini daftar kesuksesannya kayak gimana nih Mas Agung? Nah ini nanti bisa kita bahas nih. Tapi kalau kita tadi bilang memilih sukses atau bahagia, kira-kira pilih yang mana ya? Bapak Ibu teman-teman semuanya. Bahagia. Kenapa bahagia? Karena ada yang mengatakan gini, kalau sukses belum tentu bahagia, kalau bahagia nanti bisa jadi modal untuk sukses. Nah tapi gini ya. Saya percaya lah kalau ada yang mengatakan kalau sukses belum tentu bahagia itu banyak yang seperti itu. Nah tapi ada orang yang bahagia belum sukses. Wajahnya kelihatannya happy, kemudian kelihatan ceria lah. Kalau ngomong kayak ini santai, relax, kemudian juga kelihatan wajahnya itu selalu penuh dengan senyuman gitu. Tapi ternyata utangnya banyak. Cicilannya banyak ya kan. Terus juga pokoknya masih sedih dari sisi materi gitu. Apa artinya? Oh berarti sukses belum tentu bahagia juga belum tentu sukses kalau diukur secara materi ya. Tapi bisa jadi hal yang lainnya juga bisa jadi itu merupakan rezeki yang harus kita syukuri itu. Nah karena itu saya ingin sedikit menyampaikan ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kalau kita tidak memahami makna sukses dan bahagia, maka kita agak sulit tuh Bapak Ibu teman-teman untuk kita bisa merasakan kesuksesan dan kebahagiaan. Kenapa? Nah sekarang saya ingin menyampaikan sedikit aja. Apa itu sukses, apa itu bahagia? Nah sukses adalah mendapatkan apa yang diinginkan, sementara bahagia adalah menginginkan apa yang didapatkan. Ya dengan cara mensyukurinya, dengan cara kita betul-betul ikhlas menerima dan sebagainya itu adalah
untuk kita bisa bahagia. Nah, tapi gini banyak orang yang udah sukses, kenapa dia tidak bahagia? Karena dia belum tentu menginginkan apa yang dia dapatkan. Contoh paling mudah gini lah. Kalau kita berangkat dari sini ke satu tempat, kayak saya berangkat dari Jakarta ke Jambi. Saya dari Jambi, saya kenapa berarti pesawatnya berhasil mendarat dengan baik dan akhirnya saya selamat sampai di Jambi. Nah, bisa aja saya di perjalanan saya kenapa-napa dan sebagainya bisa aja. Nah, tapi alhamdulillah saya sukses. Apalagi di sini sekarang. Apakah saya menginginkan ada di sini atau tidak? Nah, itu akhirnya menentukan apakah saya bahagia atau tidaknya gitu. Kalau saya ingin betul-betul ada di Jambi, ya saya ingin ada di sini, saya memperoleh rasa bahagia. Kenapa? Karena saya sesuai dengan keinginan saya. Ya saya ingin betul-betul ada di Jambi bukan karena terpaksa. Tapi kalau kita terpaksa ada di satu tempat, maka bisa dipastikan kita belum merasakan kebahagiaan. Karena itu, maka kalau kita ingin bahagia, maka bersyukurlah dengan apa yang kita pilih saat ini, apa yang kita dapatkan saat ini gitu. Nah, tapi gini teman-teman Bapak Ibu semuanya, bahagia nggak cukup. Jadi bahagia itu kategorinya adalah good. Saya ingat salah satu buku yang ditulis oleh Jim Collins, dia mengatakan apa? Good is not enough. Good is the enemy of greatness. Jadi baik aja nggak cukup. Maka kita perlu jadi orang yang hebat. Kenapa? Jadi orang baik aja itu banyak sekali dan mudah dilupakan gitu. Jadi orang baik itu mudah dilupakan karena terlalu banyak orang baik. Ya. Nah, kalau kita ingin ingat terus, kita ingin didoain, kita ingin dikenang, maka jadilah orang yang hebat. Nah, bagaimana cara jadi orang hebat? Saya ingin mengatakan gini, saya pernah waktu itu diundang acara di salah satu negara nasional, dihadiri banyak pejabat, saya mengatakan seperti ini. Saya katakan apa? Pejabat yang hebat itu bukan pada saat dia menjabat. Pada saat dia selesai menjabat, legasi apa yang dia tinggalkan. Sama juga ya, orang yang hidup bukan pada orang yang hebat itu bukan pada saat hidup, tapi pada saat dia meninggal dunia, apa yang dia tinggalkan gitu. Ada orang yang ketika meninggal dunia orang mengatakan itu orang yang baik, itu orang yang luar biasa, itu orang yang santun, itu orang yang ramah. Tapi ada juga nih, ketika ada seorang meninggal dunia orang mengatakan memang dia pernah hidup di dunia. Apa artinya? Ada ataupun nggak ada orang itu nggak ngaruh gitu, nggak impact. Jadi kalau teman-teman gini ya, ini salah satu indikatornya gini. Kalau lagi suasana meeting, kemudian ada seorang yang hadir di sana, dan orang banyak nanya, kemana si Anu? Oh dia hadir ya, oh dia kok nggak datang ya? Berarti something dengan orang itu. Kenapa? Berarti ada atau tidak ada dia nggak ngaruh gitu. Nah kalau teman-teman nggak hadir di satu acara, di satu meeting, kemudian ada orang yang bertanya, si Anu kemana? Kalau nggak ada si Anu kayaknya nggak enak deh, kayaknya ada yang kurang deh, kayaknya nggak rame gitu. Nah berarti kita ada sesuatu hal yang bisa kita tinggalkan gitu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Karena itu apa? Maka berpikirlah, jangan hanya jadi orang yang baik, tapi jadilah orang yang hebat, yang meninggalkan sesuatu. Nah untuk jadi hebat, maka kita perlu apa? Kita perlu punya sesuatu yang lebih daripada yang lain. Sesuatu yang lebih daripada yang lain itulah yang disebut dengan inovasi. Sesuatu hal yang berbeda, yang bermanfaatnya lebih daripada yang lain gitu. Saya ingin coba kita ingat baik-baik deh, Bapak Ibu teman-teman semua. Orang yang paling teman kita ya, teman-teman kecil kita dulu, teman SMA kita yang paling kita ingat itu yang gimana? Pasti yang baik banget, ya. Ada bangetnya loh. Yang baik banget atau yang jahat banget. Ya, guru yang paling ingat itu gimana? Yang galak banget atau yang baik banget? Ya kan? Orang yang paling ingat itu yang gimana? Orang yang cantik banget, yang ganteng banget atau jelek banget? Jadi ada kata bangetnya gitu. Jadi kalau kita biasa-biasa aja itu pasti mudah dilupain teman-teman. Bapak Ibu semuanya, karena itu maka jadilah orang yang punya nilai tambah. Jadi salah satu ciri inovasi adalah seorang yang punya nilai tambah. Nah, contoh sederhana kenapa sih penting kita punya nilai tambah? Saya ingat gini dulu, kalau kita beli es teh berapa harganya berapa es teh? Paling sekitar 3 ribuan ya es teh. Tapi kalau kita ubah nih es teh jadi iced tea. Wah, kira-kira harganya berapa tuh? Bisa 10 ribu, 12 ribuan ya. Padahal hanya mengubah nama loh. Dari es teh ke iced tea. Lebih bergengsi, lebih ada apa ya? Lebih ada feel-nya gitu kan. Nah ternyata dari mengubah kata-kata aja itu bisa mengubah nilai. Apa artinya? Nah, penting kita berinovasi. Ya. Jadi gini, teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya teringat dengan satu cerita ya. Mungkin Bapak Ibu tahu juga ya. Bapak Ibu kenal Michael Jordan nggak ya?
Coba Alia kenal Michael Jordan nggak kali ya? Michael Tahu Jordan. dong. Kalau kenal Tahu, nggak tahu. tahu. Kalau nggak tahu. Kalau karena dia tanya kenal di mana kali ya gitu. Nah, jadi Michael Jordan itu seorang legendaris basket ya yang sangat fenomenal gitu, yang sangat luar biasa terkenal. Jadi saya ingat ceritanya Michael Jordan ketika dia masih kecil, dia pernah didatangi oleh bapaknya bawa kaos bekas. Kemudian bilang gini ke Michael Jordan, "Nah, kamu tahu nggak berapa harga kaos bekas ini?" Michael Jordan bilang, ya paling harganya $1 doang, Pak. Bisa kamu jual dengan harga $2. Michael Jordan kemudian berkata, bisa sih Pak, tapi susah. Akhirnya dia jual kaos bekas itu di stasiun bawah tanah. Dalam 26 jam baru laku, Bapak Ibu teman-teman semua. Bayangkan berarti lama berarti kan? Lama itu. Nah, kemudian dia pulang ke rumahnya karena dia berhasil menjual, dia sangat bahagia nih. Dia sampaikan ke bapaknya, saya berhasil menjual dengan harga $2, Pak. Bapaknya kasih apresiasi, bagus kamu. Besoknya bapaknya bawa bekas lagi. Kemudian bertanya, kemarin berapa harganya? $2. Bisa nggak sekarang kamu jual dengan harga $20? Sambil bawa kaos bekas lagi. Kemudian dia berkata, aduh, gimana ya dengan $2 aja bisa memperlukan waktu 6 jam, sekarang $20, gimana caranya nih? Akhirnya dia berpikir. Dan dia ternyata teringat sesuatu, dia punya saudaranya jago gambar. Kemudian dia datang ke rumah saudaranya, dia minta saudaranya gambar di kaos bekas tersebut. Ternyata jadilah gambar Mickey Mouse dan Donald Duck. Dia jual di sekolah elit lakunya $25. Wah, berarti dia berhasil ya? Harusnya $20, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia sampaikan ke bapaknya, Pak, saya berhasil menjual dengan harga $25. Bapaknya kemudian kasih apresiasi lagi, bagus kamu. Besoknya bapaknya bawa bekas lagi. Kemudian tanya lagi. Kemarin berapa harganya? $25, Pak. Bisa nggak sekarang kamu jual dengan harga $200? Mikir dia. Wah, gimana ceritanya ya? Ini $25 sudah berhasil kan? $2 coba ceritanya. Akhirnya dia karena kemarin sudah merasa keberhasilan, dia yakin dia bisa menjual dengan harga $2. Dan kemudian dia mendengar ada konferensi pers terutama film Charlie's Angels, namanya Farah. Kalian tahu nggak siapa nama pemeran film Charlie's Angels zaman dulu? Namanya Farah siapa? Farah? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Pasti nggak tahu. Pasti kalian taunya Farah Quinn pasti. Nah, namanya Farah Fawcett. Nah, dia kemudian datang ke tempatnya Farah Fawcett itu mengadakan konferensi. Kemudian dia ketika berjumpa dengan Farah Fawcett, dia minta kaos bekas tersebut ditandatangani oleh Farah Fawcett. Setelah dapat tanda tangannya, kemudian dia jual. Ternyata lakunya berapa? Lakunya $200. Ya, lakunya $1.200. Berarti banyak sekali. Dari ditargetkan bapaknya 200, ternyata dia bisa menjual dengan $1.200. Dia senang sekali di pulang rumahnya dikatakan ke bapaknya, Pak, saya berhasil menjual dengan harga $1.200, Pak. Bapaknya kasih apresiasi lagi. Nah, kemudian kata bapaknya apa? Kamu tahu nggak? Bapak sedang menyampaikan satu pesan kepada Mona. Apa pesan itu? Dikatakan bapaknya gini, satu kaos bekas yang harganya $1 bisa dinaikkan menjadi $2. Bisa dinaikkan lagi menjadi $25. Bisa dinaikkan lagi menjadi $1.200. Pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan rumah tangga kita? Bagaimana dengan organisasi kita? Bisa nggak kita naikkan terus bisa lebih lagi? Bisa. Dengan cara apa? Ciptakan nilai tambah. Ciptakan inovasi. Nah, bicara inovasi bukan bicara tentang satu produk yang kemudian kita kemas kemudian jadi sesuatu. Bukan cuma itu, tapi bisa berupa ideas atau gagasan. Bisa berupa apa? Bisa berupa juga tindakan. Contoh ya. Contoh nih Bapak Ibu teman-teman semuanya. Orang-orang yang pernah senyum, tiba-tiba dia senyum. Berarti dia sedang berinovasi terhadap dirinya. Ada nggak orang yang pernah senyum? Ada loh. Tiba-tiba dia senyum, berarti dia sedang berinovasi terhadap perilakunya. Berarti dia berusaha menciptakan nilai tambah atau berinovasi terhadap perilakunya. Nah, ada orang yang dia nggak pernah nyapa kita, tiba-tiba nyapa kita. Berarti dia sedang berinovasi terhadap perilakunya. Sehingga orang jadi apa? Menjadi senang gitu. Sehingga ada kata tumben. Nah, kalau sudah ada kata tumben berarti dia melakukan sesuatu yang berbeda. Yang bukan yang biasanya.
Nah, itu salah satu indikator kita berinovasi ya. Salah satu indikator kita melakukan nilai tambah itu ada kata tumben ya. Bisa nggak juga misalkan Bapak Ibu teman-teman semuanya kita berinovasi terhadap siapa? Terhadap pasangan hidup kita. Bisa. Ketika apa? Ketika istri kita, pasangan hidup kita lagi masak. Biasanya kita nggak pernah puji, sekarang kita puji. Aduh, enak banget ya makanannya luar biasa. Ini makanan terenak di dunia padahal asin. Tapi itu salah satu apa? Salah satu cara kita berinovasi, menciptakan nilai tambah gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin hidup kita lebih bertumbuh, lebih bahagia, lebih baik lagi, maka jangan melakukan hal yang sama. Maka dikatakan apa? Anda tidak akan pernah dapat hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Nah, kebanyakan kita tanpa sadar terjebak dengan yang namanya apa? Rutinitas. Itu aja yang kita kerjakan. Ya. Berangkat pagi, pulang sore, terus saja. Akhirnya jadi apa? Akhirnya terjadi hidup kita jadi membosankan. Kalau ibarat kita di OSK itu detak kita tuh flat, rata gitu aja gitu. Berarti kita tandanya apa? Tandanya kita sudah tiada, nggak ada kehidupan gitu. Nah, kalau kita ingin tetap hidup maka apa? Maka ciptakan nilai tambah setiap hari itu harus ada up and down-nya gitu. Ada fluktuatifnya. Ya kita naik, turun, naik, terus saja gitu. Supaya kita hidup. Jadi kalau ada orang yang tidak berinovasi, tidak menciptakan nilai tambah, berarti bersiap-siap tanpa sadar ya. Tanpa sadar dia tidak bertumbuh, tanpa sadar boleh jadi dia dalam keadaan meninggal dunia dalam tanda kutip. Apa yang meninggal dunia? Kreativitasnya. Ya, sesuatu hal yang membuat dia lebih hidup lagi. Makanya kan ada kita sering mendengar ya bahwa hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini sama dengan kemarin kita rugi. Kalau lebih buruk berarti kita celaka. Itu apa? Maka berinovasilah setiap hari. Bertumbuhlah setiap hari. Jadi kalau misalkan saya boleh katakan Bapak Ibu teman-teman semuanya, ayo kita berkompetisi yuk. Nah, dan kompetisi terbaik itu bukan dengan orang lain loh. Kompetisi terbaik itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kemarin kita misalkan sholat kita hanya 5 waktu, sekarang tambahkan sunnahnya. Ya, tambahkan rawatibnya. Kalau kemarin kita hanya rawatibnya sudah, tambahkan lagi ya sholat malam. Terus saja. Akhirnya kita terus dengan apa? Dengan kemajuan diri kita, dengan apa ya? Dengan perilaku yang membuat kita menjadi lebih berkualitas lagi gitu. Dan kalau seperti itu, Bapak Ibu teman-teman semuanya, maka siap-siap kita meraih. Mudah-mudahan ya, sukses bukan hanya di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Seperti itu ya. Jadi saya mau menyampaikan ini. Ada 5 ciri inovasi selain tadi yang bicara tentang nilai tambah ya. Yang pertama nilai tambah. Yang kedua, Bapak Ibu baca boleh diingat baik ya. Yang pertama yaitu apa? Ciri inovasi adalah kita menciptakan nilai tambah. Yang kedua, ciri inovasi adalah harus selaras dengan nilai-nilai ya masyarakat ataupun orang-orang sekitar kita. Nilai-nilai kebaikan tentunya ya. Harus selaras tuh. Jadi harus selaras dengan kebutuhan. Sesuatu hal yang dibutuhkan oleh orang-orang sekitar kita supaya bisa dimanfaatkan inovasi kita itu. Ya, jadi pertama tadi ada nilai tambahnya, kemudian yang kedua tadi apa? Harus selaras dengan value dari orang-orang yang memang dekat dengan kita, tentunya value kebaikan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, ciri inovasi yang ketiga adalah harus simple, mudah dilakukan. Mudah kita melakukannya dan kita ringan melakukannya. Jadi kalau kita merasa berat melakukannya, berarti something wrong dengan inovasi. Berarti Bapak Ibu sedang masih berproses mencari yang mana yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi harus ada keunggulan ya, nilai tambahnya. Yang kedua harus apa lagi? Harus selaras dengan nilai-nilai ya. Kemudian yang ketiga harus apa? Harus simple. Dilakukan dengan mudah, dengan ringan. Jadi nggak pakai mikir, nggak berat kita melakukannya. Nah, yang keempat harus apa? Yang keempat harus proven. Harus terbukti bahwa itu betul-betul terbukti apa? Bisa memberi manfaat untuk orang lain. Yang keempat nih, ciri inovasi ya. Dan yang terakhir yang kelima harus acceptance, harus dapat diterima. Harus apa? Harus kita betul-betul bisa semua orang mengakui bahwa itu bermanfaat. Nah, jadi 5 itu adalah ciri kita berinovasi. Nah,
Bapak Ibu teman-teman semuanya, bicara inovasi itu ternyata outcome-nya nanti membuat kita punya personal branding. Kita punya apa? Kita punya kekhasan atau apa ya, ke diferensiasi lah, sesuatu yang memang berbeda yang kita punya daripada orang lain gitu. Nah, contoh gini, kalau Bapak Ibu saya sebutkan Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang kita ingat tentang Abu Bakar As-Siddiq? Kejujurannya, kelembutannya, gitu kan? Kalau kita sebutkan Umar bin Khattab, apa yang kita ingat tentang Umar bin Khattab? Bagaimana ketegasannya, ya kan? Bagaimana orang takut, bukan takut karena takut gimana Umar itu saking apa nama tegasnya gitu. Kalau kita bicara tentang Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, pasti punya kekhasan masing-masing Bapak Ibu semuanya. Nah, pertanyaan besar sekarang ini, kita sudah punya kekhasan atau belum ya? Nilai tambah apa yang kita punya? Makanya gini pertanyaannya saat ini, bukan lagi nanti kalau kita sudah dewasa di umur sekian kita menjadi apa? Pertanyaannya bukan lagi menjadi apa, tapi kita akan seperti apa ya nanti ya dikenang, diingat, dikenal oleh anak-anak kita, pasangan hidup kita, dan siapapun yang mengenal kita. Jadi pentingnya kita berinovasi, pentingnya kita punya nilai tambah adalah tujuannya apa? Ketika nanti kita tiada meninggal dunia, nama kita masih ada. Nama kita masih hidup, diapakan? Didoain oleh banyak orang, ya. Kemudian menjadi contoh yang baik untuk orang banyak dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu, teman-teman. Mungkin itu jelas materi yang pengantar ya. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pasti saya juga belajar Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua. Bukan berarti saya lebih paham, lebih tahu, lebih hebat, saya juga sedang belajar sama-sama seperti Bapak Ibu yang lainnya. Demikian kali sedikit yang saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusikan ya. Silakan. Luar biasa sekali Mas Agung pemaparannya, sudah membuat kita termotivasi pada pagi hari ini. Ya, pentingnya bagaimana kita, karena kan seperti mana juga ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat. Nah, ini adalah merupakan salah satu juga bentuk dari yang tadi Mas Agung sampaikan untuk menambah nilai diri atau kualitas diri sendiri. Nah, tadi yang sudah disampaikan juga merupakan ada 5 ciri inovasi, yaitu menambah nilai tambah atau kualitas diri sendiri. Terus harus selaras dengan nilai di sekitar kita, harus simpel dilakukan dengan mudah, harus bermanfaat untuk orang lain, dan juga harus bisa diterima. Itu mungkin salah satu ciri 5 ciri inovasi, dan akhirnya seseorang memiliki personal brand yang baik. Nah, boleh Mas Agung di sini sudah ada banyak pertanyaan kali ya? Boleh, silakan. Ya. Di sini sudah ada yang bertanya dari banyak sekali yang bertanya. Tunggu sebentar. Dari Mas Abdul Hamid. Di sini pertanyaannya adalah bahagia itu milik semua dan ada pada ranah batin. Pertanyaannya, apakah seseorang bisa menilai kebahagiaan orang lain? Bahagia itu dicari apa diciptakan? Gitu. Wow. Tanya berkali ya. Apakah bahagia itu bisa kita lihat dari seseorang? Apakah bahagia itu dicari atau diciptakan? Oke, ini langsung saja jawab ya, Alia ya. Kita izin ya. Jadi kita hanya bisa melihat, tapi kita belum tentu mengetahui dengan pasti apakah orang itu bahagia atau tidak. Ada orang yang nampaknya senyum, tapi hatinya sedang gelisah, ada. Ada orang yang dia nampaknya wajahnya ceria, tapi sedang menyimpan masalah yang berat, ada. Berarti orang yang paling tahu tentang kebahagiaan dirinya siapa? Diri sendiri, bukan orang lain. Ya. Ada orang yang dia gini, saya teringat pesan saya gini, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dia bilang gini, Segung, kalau misalkan kamu lagi sedih, simpan kesedihanmu. Tapi kalau kamu lagi bahagia, maka tunjukkan kebahagiaanmu. Kenapa? Karena kesedihanmu itu hanya bisa diubah
oleh siapa? Oleh Tuhanmu dan Engkau yang mengubahnya juga. Artinya apa? Kita sendiri yang mengubahnya dan Tuhan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang juga akan membantu kita mengubah kebahagiaan, kesedihan menjadi kebahagiaan gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi kebahagiaan bisa kita ciptakan bisa dengan cara apa nah gini ya. Saya mau cerita. Saya jawab dengan cerita. Jadi ada orang yang sangat kaya. Mungkin Bapak Ibu udah tahu ceritanya, tapi saya coba ulang lagi. Ada orang yang sangat kaya, uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Istrinya satu, tapi tapi yang menarik dia gelisah terus nih. Kenapa dia gelisah? Dia bingung. Akhirnya dia cari tahu, dia tanya ke temannya ya. Dia punya tukang kebun, tukang kebunnya wajahnya bahagia terus. Dia bingung. Harusnya lebih bahagia saya dong, bukan tukang kebun saya. Tapi kenapa saya lebih gelisah dari tukang kebun saya? Kata temannya apa? Kata temannya, Anda kena jebakan. Jebakan apa? Jebakan 99. Udah pulang ke rumah sekarang, Anda ambil uang Anda 99 juta, masukkan ke dalam tas, kasih ke tukang kebun. Tapi luar tulis 100 juta. Jadi ada selisih 1 juta tuh. Dia praktekin, dikasih ke tukang kebunnya. Ketika tukang kebunnya menerima masalah tersebut, berpikirnya apa? Oh baiknya dia dapat uang 100 juta. Dia bahagia sekali. Ketika dia berhitung, ternyata jumlahnya cuma 99 juta. Bingung dia. Kenapa selisih 1 juta? Yang 1 juta kemana ya? Wah, akhirnya dia pikirin terus. Sampai dia berpikirnya apa? Oh jangan dia diambil sama yang nganter nih. Semenjak itu hatinya gelisah. Padahal sebelum itu bahagia. Terus kemudian berkata-kata ke rumah tuanya ini mengucapkan terima kasih dalam keadaan hati yang gelisah, tidak lagi kelihatan wajahnya bahagia. Paham sekarang, oh ternyata si tukang kebun tersebut dapat uang 99 juta. Yang dipikirkan yang mana? Yang 1 juta yang tidak ada atau yang didapatkan 99 juta? Mana lebih dia pikirin? Yang tidak ada yang dia pikirin, yang sedikit yang dia pikirin, yang banyak yang 99 juta dia lupain. Apa artinya banyak di antara kita yang tanpa sadar kena jebakan 99. Apa jebakan 99? Lebih suka memikirkan yang sedikit, melupakan yang banyak. Yang sedikit dipikirin, yang banyak lupain. Apa contoh yang banyak? Contoh yang banyak, contohnya kesehatan. Itu banyaknya banyak banget. Coba sekarang bayangkan ini ya. Kalau seandainya ada orang yang mengasih uang kita 1 triliun. 1 triliun banyak sedikit Bapak Ibu semua. Oh banyak. Banyak aja banyak banget. Banyak banget. Itu berapa lama untuk kita mendapatkan 1 triliun? Bisa seumur hidup benar-benar kita. Nah sekarang ada orang yang mengasih kita 1 triliun dengan syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, uang itu nggak boleh diwariskan. Yang kedua, mata kita diminta, nggak bisa lagi lihat. Yang ketiga, rasa menikmati makanan hilang. Yang keempat, kaki kita nggak bisa lagi jalan. Mau nggak kita kasih 1 triliun? Nggak mau lah. Kenapa nggak mau? Ngapain kita dapat 1 triliun tapi nggak bisa menikmati? Dan sekarang kita punya itu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kita punya mata yang sehat, masih bisa menikmati rasa makanan, masih bisa berjalan, dan kita bisa 1 triliun. Kita nggak mau. Berarti mana yang lebih besar? Ya? Mana yang lebih besar esensinya? Uang 1 triliun atau kesehatan kita? Kesehatan kita. Tapi jarang kita pikirin. Tapi banyak orang yang rela mengorbankan kesehatannya untuk dapat uang sampai 1 miliar. Banyak juga orang yang rela mengorbankan hidup dunia dan akhiratnya untuk dapat uang sampai miliar Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Apa artinya? Tanpa sadar banyak di antara kita yang terkena jebakan 99. Lebih suka mikir diri sedikit, melupakan yang banyak. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, seringkali gini, kita tuh ketika kita punya kita jarang sadar itu penting. Ketika udah kehilangan, kita baru ngeh, baru sadar ternyata itu penting. Nah, karena itu kita mulai bangun tidur langsung bersyukur. Dan kita meyakini barang siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya sama Allah, la in syakartum la azidannakum. Artinya apa? Harusnya nih kalau kita sudah mulai dari pagi hari dengan bersyukur, dapat kebahagiaan, kita bersyukur lagi, dapat bahagia lagi, sepanjang hari kita bahagia terus. Saat kita mau tidur kita tetap bahagia. Tapi kita bangun tidur lupa. Ngambilnya handphone, lihat WhatsApp, langsung lihat sosmed, akhirnya lupa bersyukur. Maka jangan heran akhirnya muncullah gelisah, galau, dan merana di sisi kegagalan. Saya udah update status lelah terus. Udah. Akhirnya ya udah bahagia. Jadi sangat bisa apabila kita mencapai kebahagiaan dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin barang siapa yang bersyukur ditambah nikmatnya sama Allah. Seperti itu, Mbak Alia.
Terima kasih Mas Agung, luar biasa sekali jawabannya ya Mas Agung. Ya, ini saya jadi teringat sesuatu waktu itu jadi teman saya itu kalau setiap pagi itu selalu nulis status alhamdulillah. Terus saya tiba-tiba nanya gitu kan, kamu kenapa kok tiap pagi selalu nulis status dengan status yang sama gitu. Terus kata dia ini adalah salah satu bentuk syukur saya dan saya ingin orang yang melihatnya juga jadinya bersyukur. Nah, setelah itu jadi aku juga merasa jadi trigger gitu Mas. Jadi kayak oh ternyata memang kekurangan kita ini sebagai manusia kadang-kadang kita tuh suka alpa ya, lupa sama maksudnya kayak bersyukur itu sebenarnya penting, itu adalah salah satu afirmasi yang positif buat kita sebelum kita menjalankan aktivitas. Jadi kayak oh ya semenjak itu akhirnya aku juga jadi trigger bahwa oh iya kita harus lebih banyak bersyukur dan ternyata teman-teman salah satu teman aku juga pernah cerita. Jadi selelahnya dia setinggi-tingginya dia dalam bekerja gitu ya. Kadang saya selalu nanya gini, Kak nggak capek setiap hari syuting dari pagi sampai malam atau segala macam gitu ya. Terus dia cuma bilang gini, kalau kita mengeluh sekali aja itu Allah akan menjauhkan kita dari nikmatnya. Jadi usahakan betul bahwa kamu tidak pernah mengeluh sama apa yang telah Allah kasih saat ini gitu. Jadi semenjak itu aku jadi ngerasa berarti aku nggak boleh mengeluh apapun itu, apalagi di saat pandemi saat ini ketika orang lagi mencari banyak pekerjaan, ya harus kita syukuri bahwa nggak semua orang berada di posisi yang sama atau dengan posisi yang masih bisa bekerja dan dapat gaji gitu loh. Jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu kebahagiaan muatan positif ya nggak sih Mas? Betul banget. Jadi kalau saya boleh bilang gini, saya tambah sedikit kali ya. Kalau kita ingin meningkatkan level kesuksesan kita, meningkatkan level keberhasilan kita, nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu teman-teman semua, dengan cara bersyukur. Saya makanya gini, banyak orang kan gini ya, ketika kita sedekah, ketika kita berbagi, yakin nggak kalau Allah membalas kali-kali lipat? Yakin. Kita jarang dengar ada orang yang bersyukur dengan cara dia bersedekah itu miskin. Jarang sekali dengar. Yang ada orang yang bersedekah, orang yang berbagi, itu semakin lama semakin kaya ini bukan hanya kaya materi ya, tapi bagaimana kehidupannya lebih bahagia, kayak hatinya lebih baik. Ya kan, punya abundance mentality, nggak mudah sebagai lebih lapar, aduh asik banget pokoknya gitu. Artinya apa? Kalau kita ingin meningkatkan level kesuksesan kita, maka bersyukurlah, perbanyaklah syukur itu aja udah. Saya menjalankan itu juga kali ya, jadi setiap pagi saya mau gitu dimulai dengan dengan kata syukur. Kenapa saya ingin sampai nanti mau tidur bahagia terus. Makanya banyak yang bilang saya awet muda alhamdulillah, bukan awet tua. Jadi kalau ada orang-orang yang bersyukur luar biasa sekali Mas Agung. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih Mas Agung. Dari Abi Iwan, inovasi adalah sebuah perubahan. Apakah inovasi milik seseorang atau milik publik? Wah, berat nih. Ya, makasih Abu Iwan ya. Abu Iwan, bagus pertanyaannya. Apakah inovasi Abi Iwan ya? Apakah inovasi itu milik seorang atau milik publik? Jadi ada inovasi yang dia skopnya kecil, ada yang skopnya besar. Jadi contoh sederhana gini ya, dengan kita mengubah mindset kita dari yang kita berpikir bahwa kalau kita ingin bahagia maka kita harus dapat banyak harta, harus punya uang yang banyak. Kemudian kita ubah nih, kalau kita ingin bahagia maka banyak syukur. Walaupun kita nggak punya uang, kalau kita banyak syukur maka Tuhan akan menambah kenikmatan kita dengan caranya gitu. Nah itu inovasi tuh. Jadi ketika kita merasakan manfaatnya, jadi ingat, jadi ketika inovasi gini, ketika kita mengubah satu keadaan yang lain dan itu menjadi lebih baik, maka itulah inovasi. Jadi kalimatnya adalah ketika kita mengubah satu keadaan yang lain dan itu ternyata hasilnya lebih baik,
dan lu bermanfaat baik untuk diri sendiri atau orang banyak, maka itulah yang disebut dengan inovasi. Jadi apakah nanti bisa dikonsumsi sendiri? Bisa. Apakah juga bisa untuk orang banyak? Bisa juga kalau kita menjadi penyampai. Contoh gini, kita merasakan satu kebahagiaan nih dengan kita melakukan ini. Kemudian kita share ke banyak orang. Ternyata banyak orang juga akhirnya merasakan manfaatnya. Berarti akhirnya jadilah inovasi itu jadi apa? Bisa dirasakan oleh publik, oleh orang banyak. Seperti itu Pak Abi Iwan ya. Seperti itu. Siap, luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan terakhir dari Mas Iman Kausar. Kondisi atau suasana seperti apa yang dapat memudahkan kita untuk melahirkan sebuah inovasi atau ide? Wah, luar biasa sekali. Siapa tadi pertanyaannya? Kalian yang nanya. Iman Kausar. Iman Kausar. Jadi bicara inovasi itu, memang ada juga inovasi yang kita dapatkan itu di saat kita rileks atau santai. Tapi ada juga inovasi yang didapatkan pada saat kita tertekan yang luar biasa. Ketika ada pujian yang luar biasa dari Allah, kemudian akhirnya muncul inovasi. Tapi ingat, inovasi itu akhirnya muncul ketika kita akhirnya berpasrah diri ke Allah. Artinya tetap dalam keadaan rileks, tenang. Kalau kita dalam keadaan kalut, nggak akan mungkin muncul inovasi. Kalau dalam keadaan tegang, nggak akan mungkin bisa berinovasi. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan, teman-teman perhatikan, banyak penemuan hebat itu ditemukan pada saat apa? Kondisi tenang, kondisi rileks. Ya, kita ditekan luar biasa. Kalau kita masih mengandalkan kekuatan kita, maka sulit untuk berinovasi. Karena itu kita serahkan ke Allah, kita tenangkan dulu hati kita, pikiran kita, baru kita akhirnya ditemukan cara terbaik untuk apa? Untuk menemukan ya satu hal yang disebut dengan apa? Inovasi. Nah, sama juga makanya saya bilang gini Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi coba semakin dekat dengan Allah, semakin kita rileks. Bapak Ibu yang baik ya. Semakin kita dekat sama Allah, semakin kita rileks, maka akan semakin banyak kita menemukan, melakukan apa? Inovasi. Allah akan buka cara berpikir kita, buka apa lagi, ilmu-ilmuwan dan sebagainya bisa kita lihat. Akhirnya terbuka semua itu. Semua jadi hikmah, semua menjadi inspirasi, semua menjadi peluang untuk kita berbuat baik dan lebih. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang betul-betul great, orang-orang yang hebat, yang insya Allah punya nilai tambah yang akan dikenang walaupun kita nanti sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Itu mungkin kali ya yang bisa saya sampaikan. Luar biasa sekali Mas Iman lagi terjadi Mas Agung. Selamat. Selamat buat 3 penanya terbaik tadi. Itu bisa langsung saja DM ke Instagramnya Sahabat Indonesia. Terus langsung ketik alamat lengkapnya untuk dikirim buat KSI. Selamat. Nah, jadi kalau kesimpulan dari dari kegiatan webinar kali ini adalah bagaimana menjadi orang baik yang hebat, bukan begitu ya Mas ya, yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjalankan yang namanya zakat, sedekah dan sebagainya gitu. Jadi jangan pernah ketinggalan buat bersedekah di Sahabat Yatim Indonesia pastinya ya Mas ya. Karena akan meningkatkan nilai atau kualitas diri sendiri. Bagaimana tadi kita ketika kita segala sesuatu hal kebaikan yang sudah kita berikan ke orang lain itu bisa di-acceptable sama si orang tersebut, itu adalah merupakan salah satu bentuk dari ciri inovasi tersebut. Nah, pentingnya personal branding nih Mas. Jadi kalau seandainya kita berkegiatan sosial dan sebagaimana bisa menjadikan outcome kita juga bisa menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ya Mas ya. Nanti kalau tiba-tiba nanti dibilang ini cuma pencitraan gimana tuh Mas? Makanya gini, kalau kita berinovasi ya, itu niatin cari muka. Cari mukanya bukan makhluk, tapi cari mukanya cari muka Allah. Maka jangan sampai kenal di dunia, tapi nggak dikenal di langit. Penting tuh. Nah, jadi tujuan inovasi itu kita dikenal di langit.
Kalaupun kita bermanfaat pada orang banyak, tujuannya bukan untuk kita menjadi orang yang terkenal di dunia, tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat di dunia. Jadi bukan terkenalnya ya, tapi bermanfaatnya itu yang utama. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi orang yang dikenal di langit. Wah, indah banget pokoknya. Insya Allah, mudah-mudahan. Luar biasa sekali. Mungkin ada closing statement dari Mas Agung untuk bisa disampaikan pada kegiatan siang hari ini, Mas Agung. Ya, sedikit aja kali. Jadi orang yang pintar ingin mengubah dunia. Tapi orang yang bijak yang diubah bukan dunia, tapi dirinya sendiri. Ketika saya berbicara seperti ini, ibu teman-teman semua, bukan saya ingin mengubah bapak ibu, no. Tapi saya ingin mengingatkan diri saya, ayo lakukan apa yang sedang kau katakan. Nah, karena itu sama-sama kita ingatkan diri kita, dan kita jangan berharap orang lain berubah sebelum kita berubah. Jadi kita duluan berubah, baru kita akan mengajak orang lain, menginspirasi orang lain untuk melakukan perubahan juga. Berinovasi tujuannya bukan untuk dikenal, menjadi orang yang terkenal di dunia, tapi untuk menjadi orang yang bermanfaat di dunia. Orang yang paling baik manusia, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik manusia yang paling bermanfaat. Mungkin itu aja dia. Mohon maaf batin Bapak Ibu teman-teman semua, seandainya ada keterbatasan saya di bandara. Ya, ini pun saya lagi tunggu. Sudah dijemput. Mohon maaf batin untuk hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa ditemu di kesempatan yang lebih baik. Kalian makasih banyak, Zaza, makasih. Sama-sama Mas Agung, terima kasih juga atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa bergabung di dalam acara kegiatan siang hari ini. Senang sekali yang pasti buat teman-teman sahabat Yatim Indonesia jangan lupa untuk ikut berkontribusi dan bermanfaat bersama dengan sahabat yatim pastinya ya. Karena dulu seluruh kebaikan-kebaikan, nilai-nilai tadi supaya bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi. Saya ada quotes. Kalau katanya Plato adalah dia pernah ucapkan dia bilang tiga perilaku manusia itu mengalir dari tiga sumber utama. Yang pertama adalah keinginan, emosi, dan juga pengetahuan. Jadi tergantung pada keinginan kita, emosi yang kita keluarkan, dan juga pengetahuan apa yang kita dapatkan. Jadi itu bisa merefleksikan perilaku manusia. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik, berperilaku baik, dan tetap kita harus juga punya ilmu untuk melakukan segala sesuatunya gitu. Jadi kalau seandainya kita cuma baik tapi nggak punya ilmu juga percuma. Dan kalau seandainya kita baik tapi nggak punya tempat atau wadahnya untuk buat baik juga percuma gitu. Jadi segala sesuatunya itu harus kita bisa sesuaikan dan harus kita selaraskan untuk bisa menjadi kok jadi perempuan ya. Jadi manusia yang hebat, yang punya nilai atau kompetensi yang luar biasa. Itulah sekian dari acara kegiatan webinar pada hari ini. Senang sekali saya Alia Sayuti dan juga sudah bertemu juga Mas Agung Solihin yang sudah berpartisipasi dalam tema Innovation No Growth. Jadi tanpa inovasi tanpa ada tumbuhan. Jadi harus kita punya inovasi supaya kita bisa lebih tumbuh. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan karena saya cuma manusia, bukan tidak bisa memuaskan semua orang. Bukan juga pemuas. Jadi inilah saya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di sini, Lembaga Zakat Nasional bersama juga sahabat Indonesia. Semoga kita bisa berjumpa di webinar berikutnya. Terima kasih dan setelah itu saya kasih ke yang punya acara hostnya yaitu Aziza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Al-Solihin atas menyampaikan materinya yang luar biasa, Allah. Sangat mudah diterima, sangat enak sekali Masya Allah. Untuk quote-nya Aliyah juga sangat menginspirasi alhamdulillah. Mari sama-sama kita pelajari dengan baca surat majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kepada para partisipan yang tadi sudah diinformasikan untuk mendapatkan door prize bisa mengirimkan data-datanya langsung melalui Instagram @habajatim_Indonesia. Ya, baik. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Agus Solihin, terima kasih banyak kepada kalian Sayuti, semoga naik ke depannya Sama-sama. mulai lagi di webinar selanjutnya ya. Mungkin dari teman-teman semua menyampaikan kesan atau pesan atau ada masukan nih masalah webinar di Sahabat Yatim atau bisa sahabat jarang untuk selanjutnya boleh dong disampaikan pesan-pesannya, masukannya, kira-kira apa sih webinar yang cocok nih buat kalangan anak muda atau untuk tingkah ke depannya, boleh dong disampaikan di link feedback yang sudah saya share di kolom komentar. Baik, akhir-akhir ini mohon maaf bila ada salah kata atau kesalahan teknis lainnya. Semoga kita masih bersilaturahmi ya Pak Arya, Pak Amin. Amin. Ya, baik, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya pamit. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih bisa menghargai